Garut, Jawa Barat. Kali ini saya akan mempraktekkan teknik coaching dengan model Tirta. Apa itu model Tirta? Yaitu tujuan. Dalam hal ini, coach dan coach akan mencapai sebuah tujuan dari keberhasilan dan permasalahan yang diungkapkan itu akan seperti apa. Intinya adalah identifikasi masalah. Dalam hal ini, coaching mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada dirinya supaya hasilnya nanti bisa membuahkan sebuah hasil sesuai dengan apa yang akan disepakati. R-nya adalah rencana aksi. Rencana aksi dalam hal ini adalah coaching membuat pilihan-pilihan ya sesuai dengan kesepakatannya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dia hadapi. Tanya adalah tanggung jawab. Dalam hal ini, coaching membuat sebuah komitmen yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana pada aksi yang akan dilakukan. Assalamualaikum Sarah. Waalaikumsalam. Oh iya, gimana nih kabarmu hari ini nak? Alhamdulillah. Gini ya, kenapa Sarah ibu ajak di ruangan ini, kita duduk-duduk di sini, kita ngobrol-ngobrol santai, juga bolehlah kita ngobrol manja juga di sini ya. Tapi waktunya agak lama, itu nggak apa-apa Sar. Ya ibu nggak lama-lamaan. Saya senang gitu bisa ngobrol sama ibu. Gini ya ibu perhatikan belakangan ini Sarah selalu tidak fokus, terus suka gemeter nih, ketakutan kalau mendengar kata matematika. Pagi ibu bisa bayangkan kalau di dalam kelas pas belajar matematikanya, Sarah mungkin lebih ke gemeter, ketakutan juga, malah nggak fokus gitu ya. Kenapa Sarah? Ya ibu, saya butuh seseorang gitu yang memberikan masukan dan membicarakan masalah yang saya hadapi. Oke, kalau gitu, apa sih yang bisa ibu bantu Sarah? Terus apa sih yang akan menjadikan tujuan Sarah dari hasil diskusi kita hari ini nih? Saya ingin mendapatkan solusi gitu dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, terus selain itu ada lagi nggak nak? Ya bu, saya bingung gitu kenapa saya seperti ini. Saya mau tahu gitu kenapa saya seperti ini. Terus saya nggak mau jadi seperti ini. Kalau boleh ibu tahu, coba ceritakan sih apa yang menjadi penyebab Sarah seperti ini. Terus apa sih yang Sarah rasakan gitu ya sekarang? Bisa Sarah ceritakan ke ibu? Ya ibu, saya kesal dengan perasaan saya sendiri gitu. Saya selalu ketakutan dan gemeteran dengan hal yang saya lakukan gitu. Terus? Sehingga saya selalu saja tidak fokus dalam pelajaran pendidikan. Terus saya selalu melampiasinya dengan cara menggambar biar tidak kelihatan. Jadi kalau misalnya seperti itu, Sarah suka gemeter, ketakutan, Sarah juga akhirnya tidak fokus setiap pelajaran matematika. Itu ya Sarah ya? Terus boleh ceritakan nggak lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi tentang ketakutan belajar matematika ini gitu? Baik, dulu waktu saya ada belajar matematika, saya pernah di guru di depan. Dan itu saya nggak bisa belajar. Terus saya dimarahin habis-habisan di depan teman-teman saya. Saya malu gitu. Terus saya nangis gitu sampai saya trauma dengan pelajaran matematika. Itu kejadiannya kapan ya Sarah? Iya. Jadi maksudnya Sarah gitu ya, Sarah merasa malu karena dimarahin oleh guru tersebut gitu kan. Terus di depan teman-teman Sarah gitu kan, jadi akhirnya Sarah nangis juga gitu kan. Padahal Sarah sudah berusaha ya mengerjakan soal tersebut, walaupun mengerjakannya belum benar ya. Itu maksudnya ya Sarah. Ya, Sarah udah ngerjain maksimal nih waktu itu kejadiannya. Udah semampu saya itu baik. Tapi Sarah sempat bertanya dulu sama gurunya karena Sarah mungkin belum paham nih, terus Sarah bertanya ke gurunya gitu waktu itu. Tanya dulu. Iya ibu bertanya. Saya bertanya makanya langsung marah gitu bu sama saya.
jelaskan ke Ibu, apa sih yang sudah Sarah lakukan sejauh ini untuk menghilangkan rasa takut setiap Sarah mendengar kata matematika? Guru matematika sekarang tuh baik gitu sama Sarah, tapi setiap Sarah mendengar kata matematika selalu ada takut gitu. Terus Sarah berusaha mengalihkan rasa takut itu dengan menggambar dulu. Malahan sebelum belajar matematika, Sarah sudah mempelajari terlebih dahulu di rumah supaya Sarah bisa. Tapi tetap aja Bu, Sarah nggak fokus gitu. Sarah masih takut. Iya. Hal yang sangat bagus yang sudah Sarah lakukan. Menurut Sarah, selain hal itu, gitu ya, yang sudah Sarah lakukan, apa ada lagi nih yang bisa Sarah lakukan? Iya Bu, Sarah juga selalu berdoa dan Sarah supaya nilai Sarah lebih jauh lebih baik Bu. Sarah selalu bertanya ke teman tentang materi yang disampaikan. Gitu ya Sarah ya. Baiklah sayang, kalau gitu Ibu ingin tahu selama ini apa sih yang Sarah lakukan untuk bisa mendapatkan nilai ya, dalam hal ini nilai matematika ya, yang lebih baik. Sarah selalu belajar dengan giat. Sebelum melakukan pembelajaran, Sarah selalu belajar dulu supaya Sarah bisa belajar. Terus kalau dengan mata pelajaran yang lain atau guru-guru yang lain gimana nih Sarah? Biasanya aja gitu Bu, nggak merasa ketakutan atau gemetaran gitu. Malah nilai Sarah bagus aja gitu. Kalau gitu boleh disimpulkan nih, Sarah selalu bermata ketakutan dan tidak fokus dalam pelajaran matematika sehingga nilainya pun gak bagus. Sedangkan dengan dari pelajaran yang lainnya, Sarah tidak merasakan hal itu dan nilainya pun bagus-bagus. Apa Sarah pernah mengalami trauma sebelumnya ya dengan guru matematika ya? Iya Ibu, Sarah pengalaman. Baiklah Sarah, kalau gitu sudah tahu kan ya Sarah apa penyebabnya. Terus Sarah merasa trauma dengan guru matematika sebelumnya sehingga Sarah setiap mendengar kata matematika Sarah langsung wah gitu ya, langsung gemetar ketakutan, langsung tidak fokus. Terus akhirnya Sarah melampiaskannya ke menggambar. Terus ada lagi nggak Sarah yang membuat atau terpikirkan oleh Sarah nih yang menjadi hambatan Sarah dalam memperoleh nilai terutama di matematika gitu ya, dan untuk menghilangkan rasa takut itu? Masih adakah yang belum Sarah ungkapkan ke Ibu? Mungkin Bu tidak ada gitu. Karena guru matematika sekarang jauh lebih baik dan Sarah mungkin Sarah saja sudah berusaha gitu lebih keras untuk Baiklah sayang kalau gitu. Apa yang akan Sarah lakukan beberapa hari ke depan nih? Bu, Sarah bingung bagaimana banyak sekali solusi yang ada di pikiran Sarah. Oke, baiklah Sarah. Dari beberapa yang sudah Sarah jelaskan ke Ibu tadi, yang sudah kita diskusikan bersama, hal mana sih yang akan menjadikan prioritas Sarah yang pertama? Sarah pikir yang pertama Sarah akan bertemu dengan guru matematika gitu, untuk berdiskusi lebih lanjut bagaimana Sarah bisa menghilangkan rasa takut dan trauma dan mendapatkan jauh lebih baik. Selain itu, Yang kedua Sarah akan berbicara dulu sama guru gitu dan membuat jadwal bertemu dengan guru matematika. Sarah apakah ada solusi yang lebih baik? oke. Wow, langkah-langkah yang diambil oleh Sarah itu sudah bagus ya Nak ya. Adakah hal lain yang bisa Sarah lakukan selain berdiskusi, selain berbicara dengan guru matematikanya? Sarah akan berdiskusi dan berbicara dengan teman-teman
bisa Baiklah, Ibu tertarik nih dengan Sera bilang mau berbicara, berdiskusi dengan teman-temannya. Terus pagi Sera juga bilang mau ikut les. Atau mungkin di sini tambahan belajar ya di luar jam sekolah gitu kan. Terus coba bisa jelaskan ke Ibu lebih lagi hal-hal yang diperlukan agar rencana Sera ini bisa lebih efektif. Ya Ibu, saya akan mencoba berdiskusi dan berbicara kepada teman-teman saya untuk mengajarkan saya di pelajaran matematika Ya. dan mengingat dulu untuk menyampaikannya biar saya lebih paham gitu dan rasa takut dan pemikiran saya mulai ini gitu. Sen, apa dengan cara ini bisa membantu Sera dalam mendapatkan nilai yang lebih baik dan menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran Sera dalam pelajaran matematika? Iya Bu, saya jadi mengikuti dan mendapatkan nilai yang sama bagusnya dengan pelajaran yang lain dan saya juga bisa menghilangkan rasa takut. Nah, dengan adanya diskusi kita kali ini, apakah Sera bisa menceritakan kembali apa yang akan Sera lakukan berikutnya? Ya Ibu, saya akan menghubungi guru tersebut gitu Bu, membuat janji untuk diskusi gitu Bu dan konsultasi, meminta gitu bantuan guru tersebut untuk memberikan tambahan belajar gitu di luar jam sekolah buat Sera gitu Bu. Ya. Dan supaya Sera lebih paham gitu terhadap matematika gitu. Wow, keren sekali, Ser. Ibu sangat senang dengan diskusi kita kali ini ya. Sera bisa mengeksplor potensi yang ada di dalam diri Sera. Terus apa sih komitmen yang akan Sera buat untuk menjalankan rencana yang Sera buat ini? Ya Bu, Sera hari ini akan menghubungi guru tersebut gitu Bu, akan membuat janji gitu untuk melakukan tersebut gitu. Selain itu juga Sera akan meminta bantuan kepada teman-teman Sera supaya bisa mengajarkan Sera tentang pelajaran matematika di luar sekolah. Bagus, Ser. Itu sangat yang bagus. Idenya yang luar biasa, ide-idenya yang sangat cemerlang. Terus dalam hal ini siapa sih yang bisa membantu Sera untuk menjalankan komitmen ini? Sera akan meminta kepada teman Sera gitu, namanya dia juga baik dan cinta gitu. Oke, wow. Ini ide yang luar biasa ya, Ser ya. Sera pasti bisa melakukan ini semua. Sera bisa melakukan yang jauh lebih baik dari ini semua. Selain itu, apa dukungan yang kamu perlukan dari Ibu untuk keberhasilan rencana Sera ini? Sera meminta doa dari Ibu gitu, supaya Sera bisa lebih baik gitu, dan Sera juga meminta dukungan Jadi Sera minta dukungan dari ibunya dalam bentuk doa. Terus juga Sera juga berharap Sera bisa mewujudkan rencana Sera ini. Itu mungkin ya, Ser ya? ya Ibu. Ibu terima kasih banyak gitu. Sera senang gitu sama lega gitu, karena Sera bisa menyampaikan masalah Sera gitu. Baiklah sayang, sama-sama. Kalau ada permasalahan nanti kedepannya kita bisa diskusi lagi ya. Semangat ya nak ya. Kamu bisa lakukan yang jauh lebih baik. Ibu percaya ibu semua. You can do. Ya, terima kasih. I love you Ibu. Praktek coaching dengan model Tirta yang telah kami lakukan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Indonesia maju. Salam dan bahagia.